Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lavina Fatmawati. Di sini saya akan berdakwah tentang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul Allah saat ia berusia 40 tahun. Ini bertepatan dengan turunnya wahyu pertama kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril di Gua Hira. Usai mendapatkan wahyu, Rasulullah bimbang dan mengalami pergulatan batin yang hebat. Kemudian Rasulullah bertemu Warakah dalam perjalanan menuju Ka'bah. Warakah yang telah mendengarkan cerita serupa dari Siti Khadijah kemudian meyakinkan Rasulullah ia ingin bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi yang diutus Allah untuk menyempurnakan agama dan akhlak umatnya. Akhirnya Rasulullah memantapkan hatinya untuk berdakwah sampai akhir hayat. Perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW tentu jauh dari kata mulus. Banyak rintangan dan cobaan yang dilalui Rasulullah selama berdakwah. Bahkan penolakan berupa hinaan dan celaan dari kafir Quraisy kerap beliau dapatkan. Warakah bahkan mengingatkan Rasulullah untuk berhati-hati. Ia berkata, pastilah kaum Muhammad akan didustakan orang, akan disiksa, akan diusir, dan akan diperangi. Kalau sampai pada waktu itu aku masih hidup, pasti aku akan membela yang di pihak Allah dengan pembelaan yang sudah diketahuinya pula. Namun semua itu dilalui Rasulullah dengan sabar, tawakal, dan Rasulullah berdakwah selama 23 tahun sampai akhir hayatnya. Dari 23 tahun masa kerasulannya, 13 tahun dihabiskan dengan Rasulullah dengan berdakwah di kota kelahirannya, yaitu Mekah. Sedangkan 10 tahun sisanya dihabiskan dengan berdakwah di kota Madinah. Dalam 3 tahun awal masa dakwahnya di Mekah, Rasulullah berdakwah dengan cara sembunyi-sembunyi. Ia mendakwahi beberapa orang terdekatnya yang diyakini bisa merahasiakan pesan yang dibawanya. Adapun mereka yang pertama masuk Islam pada periode ini, ada Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talsan bin Ubaidillah, Az-Zubair bin Al-Awam, Abu Durrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Said bin Zaid. Orang-orang ini kemudian mendapatkan julukan As-Sabiqun Al-Awwalun, yaitu orang-orang pertama masuk Islam. Setelah mendapat wahyu pertama, Nabi Muhammad mulai berdakwah secara diam-diam. Dia mengajak para sahabat terdekat dan istrinya Khadijah, sampai suatu ketika Allah menurunkan ayat dan mengumumkan dakwah secara terbuka, yaitu surat Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi, Fashda bima tumar wa ardi anil musyrikin, yang artinya maka sampaikanlah olehmu Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan dalam bukunya Kelengkapan Tarik Rasulullah, sejak itu Rasulullah mulai berdakwah secara terbuka. Tentu saja dia menemukan segelintir tantangan. Dia harus rela dimusuhi oleh kaumnya. Mereka semakin keras dalam menyakiti Rasulullah dan umat Islam. Beliau memulai dakwahnya dari Bani Hashim, keluarga terdekatnya. Namun hanya Ali bin Abi Thalib Islam
yang masuk Islam, dan pamannya Abu Thalib bersedia membelanya walaupun ia belum mau mengucapkan syahadat. Banyak kafir Quraisy yang menentang ajaran Nabi Muhammad SAW, termasuk paman Nabi sendiri, yaitu Abu Lahab. Mereka melakukan segala cara untuk menolak ajaran yang dibawakan oleh Rasulullah. Bahkan mereka berencana untuk membunuh Muhammad SAW. Hingga akhirnya turun perintah Allah untuk hijrah ke negeri Habasyah, di mana ada raja yang adil di sana. Raja itu disebut-sebut tidak akan membiarkan rakyatnya ditindas dan dianiaya. Namun kemudian turun lagi perintah dari Allah untuk hijrah ke kota Madinah. Kemudian Rasulullah beserta para sahabatnya hijrah ke Madinah dan membangun Masjid Quba. Masjid ini dijadikan sebagai tempat sholat dan tempat menyusun tugas-tugas dakwah. Pembangunan Masjid Quba berjalan dengan lancar dan Nabi Muhammad pun turut mengulurkan tangan dalam menyelesaikan pembangunannya. Rasulullah berdakwah sampai akhir hayatnya hingga akhirnya Rasul wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah di usianya yang ke-63 tahun. Semua perjuangan Rasulullah telah membawa Islam dari zaman jahiliyah menuju peradaban Islam yang cerah. Dakwah Rasulullah di Madinah dilakukan selama 10 tahun. Dakwah yang ditujukan kepada umat Islam dan umat yang belum masuk Islam. Hijrah Rasulullah ke Madinah merupakan babak batu dalam perkembangan Islam. Dalam berdakwah di Madinah, Rasulullah menggunakan strategi yang berbeda dengan dakwah yang di Mekah. Strategi yang beliau gunakan dalam berdakwah di Madinah adalah membangun masjid dengan menjadikan sebagai pusat kegiatan bagi umat muslimin, mempersaudarakan antar kaum muhajirin dan ansyar, meletakkan dasar-dasar politik ekonomi yang islami, membuat perjanjian dengan umat non-muslim, dan juga dibuatnya dustur atau undang-undang. Dalam hal ini kita kenal dengan Piagam Madinah yang mengatur aspek kehidupan rakyat Madinah. Dalam berdakwah di Madinah, Nabi Muhammad SAW beserta pengikutnya mendapatkan rintangan yang banyak, membawa hikmah yang besar. Di antaranya adalah terjadinya Perang Badar. Dalam peperangan ini Islam mengalami kemenangan dan menjadi peperangan yang menentukan bagi umat muslimin. Perang Uhud, di mana dalam peperangan ini umat Islam mengalami kekalahan akibat dari sebagian pasukan muslim yang tidak amanah. Kemudian Perang Khandaq dengan strategi perang membuat parit atas usulan Salman Al-Farisi. Jika diperhatikan dengan jeli dan detail, perjanjian Hudaybiyah membawa kebaikan yang demikian besar bagi umat muslim. Di antaranya adalah orang-orang Quraisy mengakui eksistensi kaum muslimin. Banyak orang yang berbondong-bondong masuk Islam setelah perjanjian ini. Sebelum Nabi Muhammad wafat, beliau sempat melaksanakan haji wada dengan berkhutbah di hadapan pengikutnya, yaitu menyeru kepada prinsip kemanusiaan, keadilan, ekonomi, kebajikan, solidaritas. Yang terpenting adalah umat Islam harus berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.